Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imdat Faiha dengan NIM 019 kelas Agribisnis A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terhadap kesejahteraan petani. Yang pertama, ada pengertian dan permasalahan alih fungsi lahan. Yang kedua, ada faktor penyebab alih fungsi lahan. Yang ketiga, ada dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani. Dan yang keempat, ada upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan. Untuk pembahasan yang pertama, ada pengertian alih fungsi lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital. Manusia membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan hidupnya. Lahan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah. Alih fungsi lahan atau konversi lahan dapat diartikan sebagai suatu perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan atau alih fungsi lahan juga dapat berarti suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk pengguna tertentu menjadi pengguna lain, misalnya ke non-pertanian. Lalu ada permasalahan alih fungsi lahan. Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu kuat, sementara luas lahan tidak bertambah atau terbatas. Selama ini, lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain non-pertanian. Akibatnya, lahan pertanian secara terus-menerus akan mengalami konversi lahan ke non-pertanian. Padahal lahan pertanian selain mempunyai nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pangan, juga berfungsi sebagai ekologi seperti mengatur tata air, penyerapan karbon di udara, dan sebagainya. Untuk permasalahan alih fungsi lahan ini, saya mengambil dari jurnal berikut. Saya mengambil dari jurnal ini. Lalu, untuk yang selanjutnya, salah satu data tentang terjadinya alih fungsi lahan. Dengarkan audio berikut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, luas lahan sawah di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan. Contoh, tahun 2015 berdasarkan BPS tercatat luas sawah di Indonesia adalah 8.087.393 hektar. Kemudian pada tahun 2016 tercatat menjadi 7.463.948 hektar. Artinya dalam satu tahun saja telah hilang 623 hektar lebih sawah yang beralih fungsi menjadi berbagai sektor lainnya. Berdasarkan audio tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin tahun lahan pertanian akan semakin menyempit dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab alih fungsi lahan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal disebabkan oleh adanya dinamika fisik maupun spasial, demografi maupun ekonomi. Dan yang kedua ada faktor internal. Faktor internal disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Dan yang ketiga ada faktor kebijakan. Faktor kebijakan ini disebabkan oleh aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Lalu selanjutnya ada dampak alih fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani. Kesempatan kerja pertanian semakin menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia. Kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi dan degradasi lingkungan. Di samping itu, biaya investasi pengembangan struktur sosial terutama dalam bentuk pengembangan sistem kelembagaan pertanian yang menjadi soko guru sistem produksi beras di Indonesia menjadi sangat mahal. Lalu yang terakhir ada upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan. Berikut adalah videonya. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.